Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perjalanan sang perintis jalan Tuhan. Berkata-kata demi kebenaran sebelum kebenaran itu tenggelam dan membuat banyak orang menghidupi sesuatu yang keliru dan tidak benar. Kebenaran dan kebaikan harus diwartakan kapanpun dan dimanapun. Itulah prinsip hidup dan perbuatan Yohanes Pembaptis dalam hidup dan karya pewartanya. Bacaan Injil hari ini menampilkan sikap Herodes
dan Herodias yang sangat tidak bermartabat. Yohanes Pembaptis mengkritik hubungan mereka sebagai hubungan yang tidak benar. Ia mengkritik mereka dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Kritikan Yohanes Pembaptis itu sesungguhnya adalah kritikan yang menyelamatkan. Namun yang terjadi adalah justru menumbuhkan kebencian yang mendalam. Terjadi kebencian bukan karena ia bertindak benar, akan tetapi ia menyadarinya bahwa apa yang ia lakukan adalah menjadi ancaman bagi jabatan dan karirnya. Herodes takut akan kehilangan muka di hadapan masyarakat dan para pemuka agama. Maka ia memerintahkan untuk menangkap Yohanes Pembaptis dan memenjarakannya. Sedangkan Herodias mendendam dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Dan pada akhirnya rencana jahat mereka terjadi, yakni Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Ketakutan menjadi penghalang utama bagi penegakan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keselamatan. Herodes dan Herodian mengalami ketakutan yang besar, maka mereka melakukan kejahatan yang sangat tidak bermartabat. Yohanes Pembaptis telah mengambil sikap yang tepat, meski ia dibenci, didendam, hingga merenggut nyawanya. Ia sungguh-sungguh telah menjalankan kata-katanya sendiri, yaitu, "Aku semakin kecil dan dia semakin besar." Kata-kata ini dapat diartikan bahwa kasih dan kebenaran Kristus semakin besar, sedangkan kesalahan, dosa, dan egoisme pribadi menjadi semakin kecil, bahkan lenyap. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Ada dua hal yang hendak kita refleksikan, yaitu pertama, ketidaksiapan menerima kritikan memang bisa menimbulkan amarah, dendam, dan tindakan kejahatan, bahkan sampai pada pembunuhan. Kedua, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk selalu waspada dengan tindakan kejahatan dan berani mewartakan keadilan, kebenaran, serta kedamaian, bukan sebaliknya. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil dan diutus untuk meneladani Yohanes Pembaptis dengan menegakkan keadilan, kedamaian, kejujuran, kebenaran, dan mewartakan keselamatan bagi semua orang. Sebab ia telah menunjukkan ajaran Kristus dan kehendak Allah bagi kita semua. Marilah kita berani tampil sebagai Yohanes Pembaptis kecil masa kini di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat.
Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.